dan dilaksanakan segala perintahnya. Inti yang disampaikan baginda Rasulullah SAW adalah tauhid. Islam datang untuk memanusiakan manusia. Min maqasidis syar'i, dari sebagian tujuan syarat dinullah yang diemban oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hifdzuddin, yang pertama adalah menjaga agama, menjaga keyakinan seseorang, dan memperkenalkan Allah kepada siapapun hamba Allah yang tertaklid, bahwa Fatirus samawati wa alimul ghaibi wasyahadah, Allah pencipta langit dan bumi, pengatur dan penguasa, yang mengetahui yang gaib dan yang nampak adalah Allah. Yang kedua adalah hifdzul haq. Jadi tujuan hukum syara adalah menjaga akal manusia jangan sampai terkontaminasi, rusak akalnya, baik dengan berupa asupan makanan, pengaruh atau apapun, hingga akalnya menjadi lebih tidak normal. Karena akal merupakan amanah yang dititipkan kepada manusia, dan itulah inti yang paling sangat mulia pada manusia adalah akal, sehingga manusia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang nyata, dan mana yang hayal. Dan yang ketiga memang posisi adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa. Jangan sampai jiwa seseorang merasa terancam, merasa tidak senang, hingga dirinya merasa sumpah dalam kehidupannya. Sampai Nabi Musa pun berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dihadapkan dengan permasalahan yang ingin disampaikan pesan Allah dengan baik, karena mengakui kekurangannya sampai minta kepada Allah, fasihkanlah lisanku, pahamkanlah ucapanku, hingga apa yang disampaikan inti pesan Allah bisa diterima dengan sebaik-baiknya. Yang terutama jangan sampai ada seseorang yang merasa tidak lega, tidak nyaman, hatinya merasa tertekan. Tidaklah Islam tidak demikian. Dan yang ketiga adalah hifdzul nasl, menjaga turunan. Jelasnya nasabnya yang jauh dalam Islam akan mengatur ketika hamba itu wafat, diatur warisnya, siapakah yang berhak mendapatkan warisnya, termasuk juga ketika ada turunnya wanita, siapakah yang berhak menjadi walinya. Karena yang memutuskan waris adalah satu, karena pindahnya agamanya, artinya tidak sekeyakinan. Dan yang kedua, melakukan sesuatu mafsadat, kerusakan sampai dia membunuh sang pewaris. Dan yang kedua, yang ketiga, dia adalah merupakan, boleh dikatakan, at-tabani, anak angkat itu tidak termasuk ahli waris. Dan yang menyebabkan mendapatkan warisan, satu karena pernikahan, dan yang kedua karena nasab, ada turunan, ikatan karib dan kerabat. Dan yang ketiga adalah persahabatan atau aulia, kalau dulu dikatakannya adalah hamba yang diperdekakan. Mungkin untuk sekarang sudah tidak ada lagi penekanan dalam agama, tapi yang terjadi adalah at-tabani, mengangkat anak angkat, itu tidak terjadi menjadi ahli waris. Karena berikanlah kepada hak sebelum orang tua pengasuhnya wafat, berikanlah haknya supaya ketika nanti
bapak yang mengasuhnya wafat, dia pun sudah memiliki rezeki yang diamanahkan oleh bapak asuhnya, dan dia menjadi waladin sholihin, dia menjadi anak yang soleh. Sebab dikatakan 3 hal yang menjadi amalan yang tidak putus. Satu adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang ta'au bihi, dan yang ketiga adalah waladin sholihin yad'ulahu. Nah, waladin sholihin tidak ibnin, artinya bahwa walad itu adalah anak, bisa jadi anak yang langsung dilahirkan sendiri, bisa anak angkat, bisa juga anak asuh, bisa juga anak didik. Dan itu ketika diasuh dan dididik, dia menjadi hamba yang soleh, yang selalu mendoakan kepada pengasuhnya, pendidiknya. Subhanallah. Beda dengan al-ibnun. Ibnun adalah kaitannya khusus bagi yang melahirkan, artinya kaitan nasalnya. Tapi bisa jadi di situ menjadi waladin sholihin itu tidak seharusnya menjadi dari keturunannya sendiri, karena tidak semuanya orang itu diberikan keturunan. Ada yang tidak diberikan keturunan, tapi dia tidak kehilangan. Dia punya hak memiliki anak yang saleh dengan cara mengadopsi, mengurus anak orang lain, dan dia menjadi pengasuh yang baik. Insya Allah itu adalah menjadi anak yang waladin sholihin yad'ulahu, ngalir pahalanya bagi hamba yang mengasuhnya. Dan yang kelima dari tujuan maqasid syar'i adalah hifdzul mal, menjaga hartanya. Ketika seseorang mendapatkan rezeki, rezeki itu hanya bisa diperoleh pertama dengan cara jual beli kalau punya uang, yang kedua dengan cara waris, dan yang ketiga dengan cara hibah atau cara wasiat. Itu pun kalau ada yang hibah, kalau ada yang wasiat. Tetap di situ rezeki yang tidak diusahakan adalah menanti turunnya warisan. Makanya berbaik-baiklah dalam keluarga, sehingga setiap hari kita berbaik dengan keluarga. Bentuklah, bimbinglah keluarga yang selalu berkumpul bersama-sama, seia sekata, dalam kondisi sehat dan sakit, dalam kondisi sederhana ataupun banyak rezekinya, tetap itu adalah keluarga. Adapun harta, adapun kekayaan, itu semuanya akan ditinggal. Pun keluarga pun, tapi seandainya ingin semuanya menyertai hambanya dikubur, satu, jadikan anak keluarga yang selalu mendoakannya, dan yang kedua, inginlah hartanya menjadi menyertai dikuburnya, perbanyaklah sedekah jariyah. Dan yang ketiga, ilmu yang ta'au bihi, hamba Allah saat hidupnya memiliki ilmu, balighu anni walau ayah, kata, sampaikanlah pengetahuan kamu walaupun sedikit, sehingga orang lain menjadi paham. Pertama, minimal dia mengenal Allah, mengenal hak dan kewajibannya sebagai hamba Allah yang tertakwil. Subhanallah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Misi kemanusiaan ini telah dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Saat baginda Rasulullah datang ke Madinah, beliau ditanya oleh seseorang, di mana arsalaka? Pesan apa yang dibawa olehmu dari Tuhanmu? Di mana arsalaka? Faqala bi an tusala al-arham wa tuhqana al-diba wa tu'mina as-subulat wa tukassira al-awsan wa yu'badallahu wahdahu la yusyrik bihi syai'an. Maka Rasulullah menjawab, antu sholat arham, aku diperintahkan untuk membangun kekeluargaan, menghubungkan silaturahmi. Karena dengan membangun keutuhan silaturahmi itu adalah cikal bakal membentuk keluarga yang damai, aman dan sejahtera, yang lama-lama akan memudahkan mendengar
apa yang dipesankan oleh Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua apa? Waktu khotimah, menjaga jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Jangan sampai manusia yang satu dengan yang lain terjadi saling serang, menyerang atau saling membunuh atau mungkin saling mendengki, saling menghasut. Dan yang ketiga apa? Waktu an-nasubulan, menjaga sarana umum agar manusia bisa mencapai tujuan dengan semudah-mudahnya. Karena hal ini di belakang telah dijelaskan bahwa Allah menciptakan jalan-jalan dari satu tempat ke tempat yang lain ini. Itu tujuannya adalah agar manusia bisa tahu, bisa saling mengenal, dan bisa mudah untuk maksud dan tujuan yang baik. Tiga hal ini yang didahulukan oleh baginda Rasulullah sebelum menyampaikan hal yang pokok tentang tauhid, yakni wasilul arham, tuhfanan dimana, waktu aninas sebulan, membangun kekeluargaan, menjamin kehidupan, dan yang ketiga adalah menjaga sarana umum agar mudah untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang baik. Baru setelah terbentuk tiga hal, maka Rasul pun menyampaikan hal yang pokok lagi, yakni waktu kasir urusan, lenyapkanlah sembahan-sembahan selain Allah, wa ibadallahu wahdah, dan hanya Allah yang patut disembah, jangan pernah menyekutukannya. Rasulullah SAW saat Isra kembali, ini bulan Rajab, terkait dengan perjalanan baginda Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Saat sampai Rasulullah ke Masjidil Aqsa, turun juga surah Al-Juhur ayat 45 yang intinya adalah untuk mengklarifikasi tentang pokok-pokok ajaran yang disampaikan oleh para nabi sejak Nabi Adam hingga Nabi akhir zaman. Maka kalimatnya was'al man arsalna min qablika min rusulina, wahai Rasul Muhammad, tanyakanlah kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelummu, aja'alna min duni rahman alihatan yu'badun, adakah kami menjadikan atau menyuruh mereka atau mereka menjadikan ilahatan, mereka mengangkat atau menjadikan sesuatu adat yang disertakan dengan Ar-Rahman alias musyrik. Tidak semuanya mengajarkan risalah tauhid, memperkenalkan Allah, mengenalkan Allah, hingga mereka mengetahui siapakah pencipta, pengatur, pemelihara alam semesta ini. Di situ Rasulullah disuruh klarifikasi di saat menghadapi orang-orang kafir ahlul kitab dan orang-orang musyrik yang mereka pun telah bertanya, bagaimana wahai Muhammad orang yang dulu menyembah patung dan berhala? Maka itu adalah tentang urusan Allah, tentang urusan Allah. Karena kami hanya menyampaikan pesan-pesan Allah sebagai mubalik. Oleh karenanya Allah pun menegaskan pada surah An-Nahl ayat 36 yang senada dengan surah Al-Juhur ayat 45, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wastanibu taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap periode umat seorang utusan yang membawa pesan adalah ubudullaha, sembahlah Allah, wastanibu taghut, jauhilah at-taghut, yakni sesuatu yang menjauhkan diri manusia dari Allah. Entah itu harta, kekayaan, boleh jadi keluarga pun, karena dalam ayat Allah bisa jadi istri dan anakmu itu menjadi musuh. Hati-hati. Jadi itu pelan-pelan, maafkan, tunjukkanlah, didiklah dan sempurnakan.
karena boleh jadi darah dagingmu itu anak dan istrimu bisa berseberangan paham. Banyak perjalanan para nabi, para rasul yang mencontohkan berseberangannya seperti kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut. Itu contoh yang harus diteladani dan diambil pelajarannya untuk kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri keluarga dari adab neraka. Hadirin rahimahullah, asumsi orang-orang musyrik itu tidak ada dasar. Walaupun dipertanyakan kepada Rasul, ada umat terdahulu yang menyembah patung dan berhala, semuanya tidak memiliki dasar. Ketika diminta pertanggungjawabannya tidak ada, dan misi-misi para Rasul semuanya adalah untuk meluruskan hamba-hamba yang bengkok keyakinannya. Maha suci Allah, mereka telah menuding atau berasumsi dengan ayat berikutnya, wa qalu takhadar rahmanu walada subhanahu bal ibadu mukramun. Mereka mengatakan para malaikat sebagai anak Tuhan, anak wanita Tuhan. Subhanallah, maha suci Allah. Malaikat itu adalah hamba Allah, bal ibadu mukramun. Malaikat merupakan ciptaan Allah, makhluk Allah yang memiliki derajat tinggi di sisi Allah. Maka Allah mensifati ibadul mukramun itu antara lain sebagai pembantahan terhadap orang-orang yang musyrik. Kenapa mereka mempresentasikan bahwa malaikat sebagai anak Tuhan? Hadirin, kalau anak dengan bapak di situ memiliki susunan, kedekatan, kesamaan, walaupun di situ ada perbedaan. Kalau dikatakan Tuhan punya anak, contohnya kita sebagai ayah, sebagai bapak punya anak, di situ memiliki susunan dan kedekatan. Tapi yang bahwa Allah adalah Al-Wahid dan kita adalah Asy-Syahadah, yang gaib dan yang nampak. Allah Al-Wahid, kita adalah yang nampak. Makhluk ciptaan Allah ini adalah membutuhkan tempat dan waktu, sedangkan Allah pencipta waktu dan pencipta tempat, tidak butuh. Laisa kamitslihi syai'un, tidak seperti kita. Walam yakul lahu kufuwan ahad, bagi Allah tidak ada setaranya, tidak ada yang menyamai. Laisa kamitslihi syai'un. Allah memiliki sifat mukhalafatul hawadis, beda dengan makhluknya. Karena itu Allah mensifati malaikat yang mulia di sisi Allah. Yang pertama, la yasbiquna bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Satu, kemuliaan para malaikat itu, para malaikat tidaklah mendahului apalagi menentang dengan ucapan ataupun dengan perbuatan, bahwa para malaikat tunduk dan patuh hanya terhadap perintah Allah. Yang kedua, sifat kemuliaan malaikat, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, bahwa Allah Maha mengetahui apa yang dikerjakan malaikat dan apa yang akan dikerjakan para malaikat. Para malaikat hanya melaksanakan perintah Allah. Para malaikat tidak pernah melanggar. Para malaikat tidak pernah lalai. Dan yang ketiga, sifat para malaikat, wala yasfa'una illa liman irtada. Para malaikat pun memberi pertolongan, memberi syafaat hanya kepada makhluk yang Allah izinkan, yang Allah ridhai. Dan sifat yang keempat malaikat, wa hum min khasyatin musyrikun, mereka takut dan sadar atas pengawasan Allah. Sadar malaikat pun bahwa dirinya adalah makhluk Allah. Sampai ayat ini diakhiri dengan kalimat, wa may yaqul minhum inni ilahun min duni fadzalika nazzihi jahannam. Sebagai asumsi
Siapapun yang mengaku sebagai Tuhan, kalaulah malaikat mengaku sebagai anak Tuhan atau dipertuhan, ingatlah, nazi jahannam akan kami balas dengan neraka jahanam. Tapi malaikat tidak ada. La ya'sunallahu ma amarahum, kecuali iblis. Itulah iblis yang mengaku sebagai Tuhan, bahkan mendorong, mengajak manusia agar menyembahnya. Para malaikat tidaklah. Qul in kana lirrahmani walad, Al-Jurud ayat 81 menegaskan, katakanlah wahai Rasul Muhammad, in kana lirrahmani walad, sekiranya mereka mengatakan bahwa Ar-Rahman Allah punya anak, fa anna awwalul abidin, akulah yang pertama kali yang mula-mula untuk memuliakan anak itu. Tapi tidaklah. Maka dalam surah Al-Jumu'ah ayat 65 Allah menegaskan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Siapapun menyekutukan sesuatu dengan Allah, baik itu dalam i'tiqad dia, dalam keyakinan, atau qauliyah dalam ucapan, atau fi'liyah atau dalam perbuatan, layak batalna amal, maka dengan sikap itu semuanya menghapus segala perbuatan amal, hapus semuanya amal kebaikannya. Karena itu wala takunanna khasirin, kalaulah sudah demikian, jadilah orang yang rugi. Usia tidak bisa kembali, usia sudah dimiliki dengan jumlah yang banyak. Kalaulah di situ terjadi kemusyrikan, hapus semua amalnya, jelas adalah dia rugi. Karena itu, jadidu imanakum bila ilaha illallah, utuhkan kembali, wadahkan iman kalian dengan memperbanyak la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bahkan inilah, ingat ketika Ibnu Mas'ud ditanya oleh para sahabat bahwa nanti ketika manusia bangkit dari kubur, diserukan Allah, siapakah yang telah berjanji denganku waktu hidup di dunia? Bangkitlah wahai hamba-hambaku. Lalu bangkitlah mereka yang telah berjanji itu. Ternyata mereka menuju ke mahsyar itu sudah disiapkan kendaraan, dan di situ ada tiara yang sudah dinamai untuk setiap orangnya. Maka hamba-hamba Allah yang berjanji itu, lalu para sahabat, wahai bagaimana Ibnu Mas'ud janji kami kepada Allah? Maka Ibnu Mas'ud menuturkan, Allahumma fatirus samawati wal ardh, alimul ghaibi wasyahadah. Allahumma ya Allah, fatirus samawati wal ardh, Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi, alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui tentang yang gaib dan yang nampak. Bi anni asyhadu an la ilaha illa anta, sesungguhnya aku bersaksi tidak ada ilah, tidak ada ilah selain Engkau ya Allah. Maka ungkapan itu sampai diawali dengan aku berjanji kepadamu ya Allah selama hidup ini, bi anni asyhadu an la ilaha illa anta, bahwa aku berjanji tidak ada yang berhak disembah selain Engkau. Wahdaka la syarikalah, Engkau yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagimu. Wa anna Muhammadan abduka rasul, dan yang kedua aku berjanji bahwa Rasul Muhammad adalah hamba-Mu dan utusan. Para takilni ila nafsi, karena itu ya Allah, janganlah Engkau serahkan kepada aku seorang diri. Ta innaka intakani ila nafsi, seandainya semuanya diserahkan kepada diri sendiri, ya Allah, aku akan jauh dari kebaikan, akan dekat dengan kejelekan. Karena itu ya Allah, faj'alni indaka ahdan, jadikan bagiku janjiku denganmu ya Allah, hingga tuwafiyani yaumal kiamat, aku dapat memenuhi seruanmu dari kiamat.
Innaka la tukhliful mi'ad, janjimu tidak akan salah lagi. Itulah ungkapan janji yang disampaikan Rasulullah SAW. Itu apakah kalian tidak mampu untuk berjanji kepada Allah setiap pagi dan sore? Karena orang yang telah berjanji dengan Allah pagi dan sore, maka saat mereka dibangkitkan dari kubur, maka Allah telah menyuruhnya, bangunlah wahai hamba-hambaku yang telah berjanji, naiklah kepada kendaraan yang telah sediakan dan berjalanlah menuju surga. Subhanallah. Inilah hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Sama-sama mari kita berdoa di bulan Rajab yang penuh berkah ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa ighfir lana dzunubana ya Rabb. Berkailah kehidupan kami di bulan Rajab ini, melewati bulan Sya'ban sampaikan di bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan dilipat gandakan ya aman. Karena itu ya Allah, kuatkanlah iman kami, luruskanlah hanya Engkau nafati samawati wal ardi. Amin wa sahada. Aku berjanji ya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Dan aku berjanji Rasul Muhammad adalah hamba-Mu dan utusan-Mu. Karena itu dengan rahmat-Mu ya Allah, kami berikan kekuatan, kemampuan dan kemudahan dalam melaksanakan ketaatan sebagai wasilah untuk mendapatkan ridho dan ampunan-Mu. Akhirilah ya Rabb segala urusan kami penuh dengan kebahagiaan, dan akhir pula hidup kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin khairi hadi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.